yang dikirimkan oleh Ibu Ani Karoror SHI dari Kabupaten Fakfak, Papua. Pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Juraidi. Pertanyaannya adalah, apakah bantuan untuk majelis taklim itu bisa dijadikan modal awal bagi pengurus majelis taklim untuk membantu ekonomi anggotanya yang masih tergolong mustahik? Pak Juraidi. Juraidi masih. Bisa saya dulu mungkin atau Pak Juraidi? Iya, silakan Bunda Masana. Oke. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba untuk membaca di chat ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi saya, Pak Zen, teman-teman semuanya. Yang pertama, saya punya binaan dari majelis taklim dari rumah ke rumah tadi, gitu kan. Masukkah rukun-rukun majelis taklim tadi? Jadi begini, ketika ibu mau mengarahkan majelis taklim ibu ke arah yang lebih profesional, yang lebih terakui, yang lebih termanage, yang lebih terkelola, tadi memang harus kita ikuti tadi rukunnya gitu. Rukunnya saya mohon maaf tak harus minimal lagi-lagi. Tahun 1987 saya itu waktu itu masih dikontrakan, masih ngontrak dulu. Saya punya jamaah 7 orang. Jadi memang kegiatannya hanya yasinan dari rumah ke rumah. Kemudian karena memang peraturan terus berjalan, regulasi terus ada, kita ikuti itu semua, ya mau tidak mau. Saya harus lapor ke yayasan, saya harus lapor ke masjid bahwa ada jamaah yang sekian orang, harus kita tampung, harus kita akomodir supaya disebut bisa menjadi jamaah majelis taklim. Dan kegiatan kita terakui, terdata di Kementerian Agama. Maka saya proses itu, gitu. Saya akhirnya dari rumah saya pindahkan ke masjid. Di masjid akhirnya kemudian bentrok dengan dengan sholat maktubah. Alhamdulillah yayasan mengakomodir di aula. Jadi kalau ibu-ibu kan sukanya ba'da duhur. Ya ba'da duhur itu asar udah waktu. Nah, itu yang kurang asik ibu-ibu. Akhirnya alhamdulillah karena kami ada di bawah yayasan sudah mengakomodir ada sebuah aula. Itu memang dari rumah ke rumah tuh dengan tidak mengurangi syiarnya, kita tetap ada bahwa kita di situ ada proses belajar mengajar, ada gurunya, ada ustazahnya, ada materinya. Cuma persoalannya lagi-lagi tempat. Bukan tidak boleh dari rumah ke rumah, bukan gitu. Ketika kita pengen yang lebih ini ya memang tadi, apalagi kalau kita pengen mendapatkan bom tadi gitu kan, mendapatkan bom tadi ya kita harus ikuti rukun-rukun majelis taklim tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, bagaimana mengajukan bom gitu kan. Nah, ini lagi-lagi mungkin ya tadi kapasitasnya memang Pak Direktur, tapi saya mohon maaf, saya tahun dulu pernah ada ini terkait dengan materi yang terakhir dari mahasiswa siapa tadi itu, bahwa majelis taklim memang mau tidak mau harus ada bimbingan IT, ada praktek IT. Di tahun berapa Pak Juraidi saya lupa itu, di Mas Islam itu bantu majelis taklim itu bukan bentuknya nominal, bukan bentuknya uang, tapi bentuknya adalah salah satu perangkat komputer, salah satu perangkat ini kenapa begini ya? sound system. Mana ya? Kok tadi? Jadi ketika dapat komputer itu ada majelis taklim yang dapat komputer, gimana makainya ini gitu kan. Dan udah deh katanya daripada komputer lebih baik kita diuangkan aja gitu. Daripada komputer juga kita nggak bisa makainya gitu. Padahal saya bilang ketika kita dapat komputer, kita dapat laptop apapun itu, kita bisa berlatih, bisa praktek di situ gitu loh. Jangan kemudian di mindsetnya langsung diuangkan, langsung dijual dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita mengarahkan kepada pengelola majelis taklim supaya ikut berbasis IT tadi gitu. Dan Kementerian Agama sudah melaksanakan itu karena memang waktu itu masih saya di
kantor. Jadi kita seluruh pengelola majelis taklim kita ikutkan untuk ikut semacam BIMTEK tentang apa ya, tentang pengenalan komputer tadi gitu loh. Bahkan setelah ikut pembinaan itu, dapat mereka majelis taklim itu dapat bantuan komputer, dapat bantuan sound system dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu mengajukan bomnya itu memang, mohon maaf, tahun 2020 ini saya nggak ikut informasi, tapi saya mendapat informasi dari beberapa teman yang mendapatkan itu kayak bantuan TPQ, bantuan majelis taklim. Itu mengajukannya ke Kementerian Agama Kota Madia. Kota Madia nanti mengajukan ke tingkat provinsi. Provinsi secara menyeluruh mengajukan ke pusat. Biasanya itu kuota provinsi Banten, kuota provinsi DKI, per provinsi itu dapat kuotanya seperti itu. Kayak tahun ini saya nggak dapat bantuan majelis taklim, tapi saya dapat bantuan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah. Hanya bentuknya adalah separuh 50% bantuan alat kesehatan COVID, 50% berbentuk dana. Cuman lagi-lagi ketika berbentuk dana, saya harus menyempurnakan kepengurusan saya harus bahwa izin kita memang masih ada izin, tidak mati izin kita, alhamdulillah. Jadi seperti ini, kita mengajukannya ke Kemenang. Beda kita mengurus izin operasional majelis taklim dengan kita mengurus yayasan. Kalau yayasan itu setahu saya mengurusnya sebelum ke Menteri Hukum itu ke notaris. Dari notaris setelah kita punya dari notaris ini baru bawa ke Menteri Hukum, baru kemudian beda. Jadi kalau yayasan dengan majelis taklim, kalau majelis taklim cukup sederhana kok. Di Kementerian Agama, itu yang saya bilang, salah satu program di BKMT Kecamatan Ciputat Timur, kita membantu majelis taklim yang ada di sekitar kita supaya mereka tidak berangkat sendiri-sendiri ke Kemenang, tapi kita koordinir. Setiap kelurahan ada, alhamdulillah, di Kelurahan Cempaka Putih kurang lebih ada 45 majelis taklim. Jadi alhamdulillah sudah punya izin semua. Kalau mereka habis pun koordinasinya adalah dengan pengurus majelis taklim kelurahan. Setelah majelis taklim kelurahan dikumpulkan, nanti berangkatkan di tingkat kecamatan. Setelah kumpul dari tingkat kecamatan, baru berangkatkan ke tingkat Kota Madia. Kemenang Kota Madia, dalam hal ini Kemenang Kota Madia Tangerang Selatan. Kira-kira seperti itu. Itu tentang proses pembuatan izin operasional majelis taklim dan izin operasional yayasan, beda. Kemudian majelis taklim praktek IT, ya tadi saya katakan sudah ada dari Kemenak itu bantuan langsung bentuknya IT, pembinaan langsung pada para pengelola majelis taklim tentang IT. Jadi pengelolanya yang diundang, ustadzahnya yang diundang untuk mengikuti. Memang lagi-lagi mohon maaf, izin Pak Juraidi, Pak Direktur, memang ini belum kuotanya belum menjawab beberapa. Jadi jumlah majelis taklim, jumlah pengelola yang sangat banyak yang punya keinginan, yang berminat, tapi lagi-lagi memang pembinaannya di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Pusat kita terbatas, atau mungkin di Kementerian Agama Provinsi yang pada akhirnya majelis taklim itu, yang pada akhirnya pengurus majelis taklim itu punya swadaya, yaitu salah satunya Pak Zen, saya bilang pernah kita mendesain MUI dengan BKMT bisa kerjasama mendesain bagaimana kita mengadakan semacam BIMTEK untuk para pengelola majelis taklim, dan kita bekerja sama dengan MUI kecamatan, kita bekerja sama dengan UIN dalam hal ini, lembaga akademisi yang bisa mengakomodir kelanjutan daripada arah keprofesionalan majelis taklim ke depan. Ini mungkin beberapa. Ada lagi, bagaimana Bu supaya jamaah konsisten, tidak bubaran, tidak pergi gitu, maksudnya tadi gitu ya. Kalau saya punya konsep, kita mencoba untuk berikan guru yang bervariasi, guru yang memang, mohon maaf, kadang majelis taklim, tanda kutip ya, majelis taklim ibu-ibu ini dalam hal ini,
Kalau di saya di wilayah saya majelis taklim bapak-bapak tuh ya mohon maaf bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau ibu-ibu subhanallah mereka sambil ngomong anaknya, mereka sambil bawa cucunya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu diapresiasi bahwa majelis taklim ibu-ibu tanda kutip dalam hal ini luar biasa dalam rangka pembinaan umat, dalam rangka pembinaan keluarga, dalam rangka pembinaan karakter anak-anak bangsa. Bahwa sangat besar sekali bahwa keberadaan majelis taklim itu memberikan kontribusinya dalam rangka pencerdasan anak bangsa. Jadi itu cari guru yang bervariasi, atau mungkin mohon maaf saya suka setiap ada juga lah, memang ada kebiasaan majelis taklim itu suka mengadakan rihlah. Tahun ini kita tadabbur apalah rihlah wisata ziarah itu menjadi program juga untuk ibu-ibu yang mohon maaf jadi bitul hammin, menghilangkan kejenuhan itu dengan program-program yang bervariasi supaya jamaahnya bisa konsis, jamaahnya tambah banyak, jamaahnya tambah semangat, program-program itu yang bisa kita jual kepada jamaah supaya jamaah juga nggak bete di tempat, nggak bete di masjid, nggak bete di lingkungan gitu loh, bisa berangkat, bisa tadabbur alam ke wilayah lain atau mungkin studi banding dan seterusnya. Itu mungkin Rifki moderator, dengan mungkin Pak Direktur akan menambahkan tadi terkait dengan izin majelis taklim dan bantuan majelis taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Tanah yang telah menjawab pertanyaannya. Saya ulangi, saya dan panitia yang lain telah menulis beberapa pertanyaan yang pertanyaan itu ditujukan kepada pemateri. Jadi Rifki, Pak Direktur sudah ada. Rifki, ya. Pak Direktur dipersilakan. Saya waktunya sedikit, mau ada penutupan Ya, baik Pak Direktur. drama. Baik Pak, pertanyaannya, apakah bantuan untuk majelis taklim itu bisa dijadikan modal awal bagi pengurus majelis taklim untuk membantu ekonomi anggotanya yang masih tergolong mustahik? Ya. Silakan Pak. Terima kasih ya. Ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi ya. Jangan sampai anggapan PMA 29/2019 itu memberatkan ya. Betul. Ya. Misalnya terkait dengan tempat ya. Jadi tempat untuk majelis yang penting dia tempat yang tetap saja, ya kan? Di rumah juga boleh, di garasi juga boleh, di masjid juga boleh, tapi dia tempat itu tetap maksudnya. Ya. Kita tidak mengharuskan dia punya tempat yang tanah sendiri dengan punya sertifikat tanah sendiri, tidak ya. Di dalam PMA itu deh. Ya, ada maksudnya tempat itu jelas ya. Jadi kalau didatangi oleh ketika dia minta bantuan didatangi, memang jelas ada tempatnya di jalan ini ya, nomor sekian gitu. Itu maksudnya ya. Jadi tidak kesan memberatkan harus ada tempat tersendiri, tidak ya. Boleh saja di rumah tapi khusus kan. Atau garasi tentu ya supaya layak lah ya. Nah, itu pertama. Jadi kalau mau mendirikan majelis taklim itu rukunnya itu tadi ya. Nah, kemudian tadi jamaahnya kita syaratkan 15 itu supaya memberikan penguatan, jangan asal membuat saja ya. Lebih banyak lebih bagus ya, itu kan ya. Nah, terkait dengan mengakses bantuan ya, tentu kalau nanti bantuannya diperoleh boleh untuk apa saja. Apalagi yang punya konsep untuk pemberdayaan, untuk modal sekali bagus sekali itu ya. Nah, apalagi juga bantuan itu kan bukan hanya yang dari pemerintah tadi, yang dari Basnas, saya pikir juga itu bisa. Atau majelis taklim itu sendiri menjadikan dirinya sebagai OPZ juga ya. Ya, saya pikir punya hak juga untuk menjadi OPZ dia sendiri yang menjadi pengelola zakat ya, asal mendapat izin dari Basnas, mendapat SK dari Basnas. Ya. Jadi pengurus majelis ini bisa mengajukan kami mau menjadi OPZ. Ya, nanti diteliti oleh Basnas, di-SK-kan, nanti dia berhak. Jadi banyak cara untuk menggalang dana majelis taklim ini ya. Ya. Nah, dari pemerintah sendiri
ada sumbernya dari APBN, dari APBD juga ada ya. Ini tergantung daerahnya ya. Seperti DKI ada bantuan-bantuan keagamaan gitu ya. Daerah yang mohon maaf namanya anggaran daerahnya besar, jadi ada ya. Nah cuma saya mengajak nih Bu Mas Tanahnya kan praktisi Majelis Taklim juga ya, supaya kita bersama-sama menyuarakan Majelis Taklim ini kan. Ini kan luar biasa, Majelis Taklim sudah berjasa kepada negara ya. Ada orang tidak bisa mengakses madrasah, mengakses sekolah, bisa belajar di Majelis Taklim, ya kan? Jadi banyak sekali ya, sangat fleksibel. Nah tapi kan penghargaan negara belum ya, walaupun tadi secara regulasi sudah ada ya, sudah jelas. Nah belum diikuti dengan penyediaan anggaran yang cukup ya. Jadi yang mengalir kepada kami itu sedikit sekali, sehingga kami juga bisa mendistribusikan kan sedikit ya. Coba kalau kita bersama-sama disuarakan bahwa supaya ya ini kan apa namanya bisa mengakses fungsi pendidikan sebenarnya kan. Nah, jadi sehingga bisa lebih besar anggaran untuk Majelis Taklim itu. Ya. Kalau anggaran yang dari Kementerian Keuangan, kan yang bendahara negara ini kan Kementerian Keuangan, kebijakannya ada juga dibahas di DPR. Nah, bersama-sama kita suarakan itu supaya anggaran untuk Majelis Taklim ini bisa lebih besar ya. Walaupun pembinaannya ada di Dimas Islam, di Direktorat Penerangan Agama Islam, bukan di Pendis, tapi karena kenyataannya dia adalah melakukan fungsi pendidikan, dia juga mestinya harus juga diberikan dana fungsi pendidikan, nah, sehingga bisa lebih banyak ya. Apa namanya? Kita bisa melakukan tadi bantuan operasional, bisa juga macam pembinaan ya. Jadi semacam apa namanya BIMTEK untuk pengurus, BIMTEK untuk ustadz-ustazahnya ya kan. Nah, ya banyak hal lah. Termasuk juga kita membuat apa materi ya, materi pembinaan Majelis Taklim itu ya, semacam modulnya kan ya. Jadi modul itu kan macam-macam tadi kan ya. Dan kalau salawat itu udah pastilah Bu Mas Tanah ya. Itu untuk salah satu penarinya itu kan, Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah alihil athhar ala rasulillah ini apa namanya materi bersama ya. Materi dasar apa materi ya pasti akan ada salawat ya kan. Nah, tapi tadi kita ingin meningkatkan hal-hal tapi pemberdayaan ya kan ya. Kalau kita tadi dalam rangka untuk modal usaha ya. Ya jadi dana itu boleh dari macam-macam tadi ya. Sedikit itu ya. Jadi saya senang nih teman-teman alumni apa nih fakultas apa namanya. Jadi kalau lulus tuh pasti bisa mendirikan Majelis Taklim ya. Karena syaratnya sangat mudah ya kan. Pak Dir, saya sebut rukunnya tadi sangat mudah. Pak Dir izin dong Pak Dir. Pak Dir izin dong sedikit dong Pak Dir. Iya. Ada teman juga yang Pak Dir kan ini dalam rangka membantu Kementerian Agama maksud saya. Ketika kita pengen data yang valid, dia masuk di anggota Permata, dia masuk di anggota BKMT, dia masuk anggota di Al Hidayah. Ketika kita pengen data yang valid, apakah kemudian dia memang masuk data di Kemenak? Itu yang saya maksud. Karena memang yang di Kemenak ya. Itu data yang bingung Pak Direktur gitu. Saya khawatir dari zaman dulu memang kita susah merumuskan itu Pak Dir, izin. Ya betul. Ya pas data yang valid adalah yang di Kemenak ya kan. Ya. Jadi tadi bukan izin ya, istilahnya bukan izin, tapi hanya mendaftar saja. Ya, mendaftarkan diri di Kemenak Kabupaten Kota ya. Ya itu saja. Jadi sehingga tadi dia terseleksi kalau sudah didaftarkan oleh FKMT ya dia tidak bisa lagi didaftar oleh BKMT ya kan ya, jadi satu artinya. Nah itu makanya tujuannya PMA 29 itu memvalidkan data Majelis Taklim itu ya. Jangan satu Majelis Taklim diakui oleh
beberapa organisasi. Iya. Jadi nggak valid jumlahnya ya kan? Satu aja Kemenak gitu ya? Ya itu. Ya. Jadi bukan izin ya, hanya mendaftarkan saja. Ya. Jadi dengan tadi rukun-rukun yang terpenuhi ya didaftarkan. Ya. Itu tadi Pak Dir, izin. Yang kedua, teman-teman itu kesulitan untuk mengurus ketika ingin mendapatkan BOM, ke pihak perbankan itu loh harus. Tapi kapan kita bisa silaturahmi dengan perbankan supaya tidak Boleh. Saya pikir itu kita bisa semacam MOU gitu ya. Iya. Karena peraturan perbankan tuh beda-beda juga. Antara BRI dengan Mandiri bisa beda itu ya. Nah, yang jelas kan kita ingin majelis punya rekening atas nama lembaga kan itu. Iya betul. Saja syaratnya nanti kita bisa anukan lah ya. Kalau rekomendasi dari Kemenak juga kepada cakep. Aduh. Saat Direktur Pak Juraidi itu bisa MOU dengan perbankan, lembaga dakwah. Iya. Oke, makasih Pak Dir. Baik, ada lagi nggak untuk saya? Saya mohon maaf, saya harus menutup acara ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Direktur. Oke. Baik, Mas Rifki ya. Sehat selalu. Baik. Ya, kasih. Kalau ada pertanyaan saya boleh ditulis nanti. Baik. Boleh disampaikan ke saya ya. Baik. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak Juraidi, Pak Dir. Konsentrasi apa tadi? Terima kasih Pak. Siswap ya. Iya, manajemen dakwah. Ya. Oke, makasih banyak ya. Ya, saya mau nampil ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur. Lanjut Ibu. Iya Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Pak Zain. Pertanyaannya akan saya bacakan. Bagaimana kalau institusi pemberdayaan ekonomi umat di satu masjid terpisah antara majelis taklim dengan unit pengumpulan zakat sebab pengurusnya berbeda? Seperti itu Pak. Silakan Pak. Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak. Saya coba menampilkan data ini dulu ya. Nih, tampil ya. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Sebetulnya sudah disampaikan. Jadi bantuan untuk majelis taklim, kalau tadi ada pertanyaan secara teknis, ini bisa dilihat di PPTSA, menyampaikan surat bantuan kepada Direktur tentang proposal bantuan majelis taklim, satu alasan bantuan, rencana penggunaan dana bantuan, kemudian surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur, ada ADART yang tadi yang dikeluhkan oleh Bu Mastana, karena memang itu harus ada ADART, berarti harus ada yayasan, atau sebetulnya ada yayasan, nanti majelis taklim di bawah yayasan atau di bawah masjid itu sangat bisa sekali. Jadi rekening aktif termasuk tadi yang ditanyakan zakatnya, kemudian mau oleh bersinergi lebih bagus lagi. Ada alamat telepon yang dapat dihubungi, surat pernyataan kebenaran dokumen, nah baru dikirim. Nah ini yang menggambarkan tadi ada oleh Bunda Mastana. Ini yang repot adalah sebetulnya majelis taklim itu enggak punya ADART. Apalagi kadang-kadang manajemen majelis taklim one man show muallimahnya dia yang MC-nya, dia yang gurunya, dia yang mengumumkannya, dia yang bagi kuenya gitu kira. Maka sulit sekali, makanya mensyaratkan tadi kata Pak Direktur ada 15 jamaah itu bagus sekali. Jadi terlepas sebetulnya majelis taklim itu atas nama yayasan, tapi kalau majelis taklim sendiri langsung terafiliasi ada yayasan itu lebih baik lagi, udah punya ADART. Jadi ADART-nya itu nginduk kepada yayasan. Itu yang dikategorikan menurut informasi dari beberapa narasumber termasuk tadi Pak Direktur. Nah, kemudian kalau majelis taklim kira-kira untuk pemberdayaan ekonomi umat termasuk sumbernya tidak dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau zakat sulit, kalau kita mengelola sedekah, bayangkan gara-gara koin berita saja miliar,
Jadi dilihat strateginya itu hal sepele, tapi buktinya luar biasa. Terkumpul orang yang tidak pikirkan, termasuk Kiai Haji Lutfi Fatullah. Dia membangun pesantren di Buktu dari uang recehan. Dari Alfa dan sebagainya, ternyata kenceleng gitu ya. Bahkan di organisasi NU juga ada kencelengan tuh, harian atau bulan. Lalu bagi individual, tapi manajemennya sudah melalui beberapa perang dan terapi, tersusun baik nanti atas nama rekeningnya, maka dengan demikian kemungkinan besar peluang, kata Bunda tadi, Bunda Mastana, mendapatkan dana bantuan baik itu bom atau bantuan untuk majelis taklim. Tapi biasanya majelis taklim ini dalam bentuk materi, misalkan pembangunan ruangan lebih besar lagi atau beli komputer. Nah itu yang kata kuncinya untuk program-program yang masalahnya lebih baik, termasuk untuk teknologi. Barangkali itu saja, Mas Rifki. Tadi ada yang nawarin proposal ya, Pak Zen. Itu siapa? Proposal apa tuh? Membantu Majelis Taklim membuat proposal. Saya pikir bukan proposalnya itu, teman-teman. Justru syarat-syaratnya tadi, rukunnya tadi, supaya bisa terdaftar di Kemenang. Kalau proposal ya kita membantu nggak apa-apa, tenaga muda. Memang kan ibu-ibu kalau untuk proposal kayak tadi gitu kan. Mana lagi-lagi tadi proposalnya ada, pengurusnya ada, ininya ada, rekeningnya tadi sulit gitu kan. Jadi bukan proposalnya, malah justru syarat rukunnya tadi dilengkapi. Termasuk ADRT ya, Ustazah Mastana ya? ADRT enggak, Pak Zen. ADRT enggak. Enggak. Jadi tadi kalau ada di chat itu tadi ada bikinin proposal gitu, cara membuat proposal, terus kemudian sia-sia membuat proposal. Saya pikir bukan proposalnya. Justru syarat tadi rukun tadi Kementerian Agama mau ngebagi uang, ditanya rekeningnya Bu Masana nggak bakal masuk. Tapi rekeningnya rekening lembaga, kalau enggak. Makanya saya bilang tadi Pak Direktur, tolong nanti dari Direktur Penerangan Agama Islam ada MOU dengan perbankan. Udah terus, jangan syaratnya jangan kalau nggak bisa buka rekening giro apalagi tambah susah gitu. Jadi Kemenak itu tadi udah merespon mudah-mudahan di masa Durai dalam hal ini Direktur Penerangan Agama Islam bisa MOU dengan perbankan untuk mempermudah lembaga dakwah yang akan mendapat bantuan. Rifki tambah. Oke, baik. Yang jelas tadi ada Rifki sebelum saya selesaikan. Yang penting tadi strategi, ada beberapa pertanyaan tadi diarahkan juga untuk umum kayaknya, motivasi ya. Nah, kriteria motivasi jamaah itu tetap dia konsisten, yaitu sebagai mu'allim atau mu'allimah harus kreatif. Jadi bukan hanya ceramah atau kalau bisa ada kuenya. Ada motivasi kan ada dua. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal gitu kan. Atau motivasinya itu dalam bentuk tadi kue, terus ada prestasi yang nanti ikut pengajian dapat bonus, jalan-jalan, dapat hadiah, jalan-jalan. Terus kalau Bunda Mastana punya uang dibagi-bagi duit, nah itu kan seneng banget itu. Nah itu kan strategi. Ya strategi untuk bisa dilihat, termasuk saya mempraktikkan di pengajian Asipa. Kalau tadi Bunda Mastana pengajian Bapak sulit, ternyata saya lebih gampang mengumpulkan Bapak Bu Mastana. Oh iya? Ustadznya nggak dibayar. Oh iya? Ya kan? Ustadznya nggak dibayar, penceramah nggak dibayar. Bahkan kita muter-muter aja itu, siapa yang mau rumahnya didatengin. Ternyata responnya orang ngantri sampai 2 tahun itu ngantri waiting list. Pas COVID aja ini akhirnya bermasalah. Jadi gampangnya. Luar biasa. Jadi hitungannya. Yang penting ada strategi. Saya melakukan apa? Jalan-jalan. Mereka kan belum pernah ngerasain MRT. Saya ajak jalan-jalan MRT, jalan kaki ke Monas, gitu, sampai ke Kota Tua. Nah itu kan seneng dia. Nah itu yang ya syukur-syukur ya mereka patungan atau ada uang kas digratiskan, itu menyebabkan mereka menjadi senang. Barangkali itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih pada Pak Zen yang telah menjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya yang ditujukan peserta kepada Ustadz Rino. Ustadz Rino, apakah masih bergabung?